Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman dengan channel Mercu Suwarno. Untuk kesempatan hari ini saya mau menuju ke Kayu Ares, Kecamatan Pagetan, Kabupaten Banjarnegara untuk menyaksikan pertandingan sepak bola di lapangan Andalas Sianturi, teman-teman. Nah, untuk perjalanan saya ke sana, saya melalui jalur Sirangkel ya, teman-teman. Ini perjalanan saya mulai dari Desa Menjer, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Karena menurut saya jalur ini cukup singkat, cukup cepat apabila saya mau menuju ke Kayu Ares dibandingkan dengan saya melalui Dieng ya, ataupun juga melalui area kota Banjarnegara. Jadi lebih singkat, lebih dekat kalau menempuh jalur ini, teman-teman. Ya, kita akan susuri perjalanan saya menuju ke Kayu Ares seperti apa jalur yang akan saya tempuh ini. Ini adalah jalur menuju ke wisata Curug Sikarim, atau juga bisa teman-teman nanti sampai di dataran tinggi Dieng atau Desa Sembungan. Namun jalur yang menuju ke atas ke Sembungan via jalur ini sudah tidak direkomendasikan lagi, alias juga sudah dihapus dari Google Map karena ada beberapa titik yang sangat-sangat berbahaya sekali, ekstrim, apalagi untuk teman-teman yang baru saja atau baru pertama kali melalui jalur itu dan kurang paham tentang jalurnya. Itu sangat riskan sekali, sangat berbahaya, sehingga tidak lagi direkomendasikan. Dan untuk teman-teman yang mau berwisata ke Dieng itu lebih baik melalui jalur biasa ya, jalur utamanya, walaupun juga di sana sering terjebak macet ketika hari-hari tertentu. Nah, sedangkan untuk lewat sini itu kalau teman-teman cuma mau ke Curug Sikarim itu masih bisa banget ya, teman-teman ya. Namun kalau untuk lanjut ke atas menuju ke Dieng via Sembungan itu tidak disarankan melalui jalur ini karena sangat berbahaya dan banyak terjadi kecelakaan ketika mobil gagal nanjak di Watu Ceper gitu ya. Biasanya orang menyebutnya Watu Ceper gitu, sebuah tanjakan dan juga tikungan yang sangat tajam yang biasanya mobil dan juga motor di sana sudah sering kali banyak yang terjatuh, teman-teman. Ini saya sudah sampai di Desa Melandi, saya lanjut terus ke arah utara. Ya, teman-teman tentunya sudah sering ya untuk melintas di jalur ini. Apalagi teman-teman yang suka nge-jeep. Ini asik banget teman-teman kalau jalur ini digunakan untuk nge-jeep. Nah, perjalanan saya teman-teman menuju ke Kayu Ares itu memakan waktu kurang lebih 1 jam. 1 jam ya dari tadi awal saya berjalan. Coba ini kalau video tidak saya skip, nanti sampai di Kayu Ares mencapai berapa menit video saya ini. Nah, desa-desa yang saya lalui sepanjang jalan menuju Kayu Ares diantaranya ini nih teman-teman ya, Desa Melandi yang mempunyai beberapa dukuhan. Ada ini kalau nggak salah Gandoran. Kemudian di atasnya lagi ada Tedunan, ada Gondang, dan yang paling ujung itu adalah Sirangkel, teman-teman. Nah, untuk hari ini, karena ini bukan hari libur, ya hari Rabu, hari aktif untuk bekerja, untuk jalur ini tidak begitu padat atau tidak begitu ramai, teman-teman. Namun ketika hari libur, tanggal merah, kemudian Sabtu dan juga Minggu itu jalur ini sangat ramai sekali oleh para wisatawan dan juga trip jeep yang biasanya itu beriringan di sini, teman-teman ya. Beberapa paket yang ditawarkan untuk trip jeep itu bisa teman-teman ambil untuk menikmati keindahan alam di pegunungan. Oke, kita akan segera sampai di Dusun Tedunan yang ikut Desa Melandi. Saya memacu motornya tidak terlalu cepat sebenarnya, teman-teman. Ini cuma kadang 60 km per jam ya. Saya bersama seorang teman lagi sudah di depan, teman-teman. Saya ketinggal ini, jadi saya mencoba untuk mengejarnya.
Ini masih wilayah Desa Melandi dan ini Dusun Tedunan. Suasananya sudah lumayan mendung teman-teman. Semoga tidak hujan ya, karena kalau turun hujan wah tentunya repot ini. Awalnya juga dingin menusuk tulang, menusuk kalbu. Ini gambarannya teman-teman di Desa Melandi, jalur menuju ke Curug Cikarim seperti ini. Pemandangannya sebenarnya indah banget, hanya saja karena memang saat sekarang ini sudah mendung dan tertutup oleh kabut dan kelihatannya hitam banget itu kabut di depan teman-teman ya. Apakah di sana sudah turun hujan? Ini jam menunjukkan pukul 14 lebih 21 menit. Jadi memang saat-saat ini itu di daerah sini teman-teman ya, khususnya masih lumayan curah hujannya, masih cukup sering turun hujan. Jadi di bulan-bulan Mei ini yang seharusnya biasanya itu sudah mulai nampak tanda-tanda musim kemarau, akan tetapi ini untuk hujan masih turun juga teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman ya, hujan yang turun semoga menjadi berkah, menumbuhkan rezeki yang banyak untuk kita semuanya ya, sehingga para petani pun juga tidak kesulitan untuk bisa bercocok tanam. Ini saat lagi saya memasuki area Dusun Sirangkel dan Kepala Desa Melandi itu berada di Sirangkel teman-teman ya. Namanya Pak, selamat siang. Nah ini saya sudah mau sampai nih di Sirangkel. Kabutnya teman-teman terlihat tuh di depan ya, walaupun kecil karena mungkin tidak terlalu jelas di kamera HP. Kayaknya sih teman-teman ya mau turun hujan ini teman-teman. Waduh, kalau turun hujan ya terpaksa video saya hentikan ya teman-teman ya. Karena saya pakai HP ini, jadi HP-nya nanti basah kuyup, gawat teman-teman. Ini saya berada di sebuah tanjakan teman-teman yang cukup panjang juga ini, jadi motornya harus prima ya, kendaraannya harus prima ketika melintas di sini. Gua sudah lumayan gelap. Saya coba nyalip, aman, alhamdulillah. Nah ini tempat pemberhentian ini teman-teman, di sini bisa foto-foto nih para wisatawan ya yang melintas di sini, karena ini terkenal dengan Swiss Van Java. Swiss Van Java yang Wonosobo, berada di Dusun Sirangkel, Desa Melandi. Pemandangannya di sini itu sangat indah ketika cuacanya cerah teman-teman. Wah ini teman saya sudah nggak kelihatan teman-teman. Oh pada foto-foto. Nah. Waduh dingin banget teman-teman. Widih, suhunya di sini sudah mulai dingin, sedangkan di depan itu gelap banget, kayaknya sudah turun hujan teman-teman. Gimana nih kalau turun hujan, mungkin saya akan balik saja, nggak jadi ke sana nih. Namun kalau cuma mendung sih oke lah, kita terjang ya. Tapi kalau hujan ya, walaupun saya bawa jas hujan, tapi karena mungkin udaranya itu sangat dingin ketika hujan ya. Belum hujan aja udah begini, apalagi nanti setelah hujan. Namun kayaknya cuma kabut saja nih teman-teman yang turun. Wih, seandainya
Cuacanya cerah, tidak berkabut, alangkah indahnya teman-teman, alangkah indahnya, merah, kuning, hijau, kayak pelangi. Nah ini jalur menuju ke Curug Cikarim yang berada di Desa Melandi teman-teman. Nah area di sini itu banyak sekali tanaman ginseng nih teman-teman. Nah di kanan kiri saya itu adalah tanaman ginseng ya teman-teman ya. Nah besok itu hari libur teman-teman ya, tanggal merah. Jadi untuk hari libur itu jalur di sini tadi sudah saya katakan ini ramai teman-teman ya, lumayan ramai jalur di sini. Nah ini tikungannya teman-teman, tikungannya itu sangat tajam-tajam banget, nyiku ya teman-teman. Nah jadi saya harus minggir betul ini. Tikungan, kemudian tanjakan, jadi harus berhati-hati nih teman-teman ketika melintas di sini dalam tikungan ini ya. Ini tikungannya wow keren teman-teman. Ini tikungan lagi, iya berhasil saya lalui. Nah kalau ada kendaraan turun teman-teman untuk motor khususnya ya itu biasanya para pengelola wisata di atas itu menyiramkan air ke tromol dari roda depan ya, rem roda depan. Dikhawatirkan terjadi panas ketika menurun karena pengereman yang terlalu lama. Nah itu ada beberapa pengguna jalan yang harus turun mungkin karena motornya tidak berhasil nanjak ya. Nah tuh padahal itu motor itu aja untuk berboncengan nggak berhasil teman-teman. Yes, wah ini dia komplek dari wisata Curug Cikarim ya teman-teman ya. Kayaknya sudah rintik-rintik hujan nih di sini, tapi sesudah saya sampai di sini ini sudah nggak hujan lagi ya. Terlihat itu jalannya agak basah. Nah, teman-teman yang berwisata ke sini bisa nih berhenti di sini, kemudian foto-foto terlebih dahulu karena dari area ini teman-teman bisa menyaksikan ke sebelah kanan itu ada air terjun Cikarimnya ya, atau biasa di sini disebutnya sebagai Curug Cikarim. Ini jalannya memang berkelok-kelok teman-teman ya. Wah, udaranya sudah bertambah dingin kalau di sini teman-teman. Kabutnya tuh teman-teman ya. Waduh, lumayan ini jalannya. Nah nanti kita akan melihat juga tanjakan yang sangat ekstrim sekali yang mana di situ sering terjadi kecelakaan teman-teman. Untuk kendaraan pribadi, kendaraan kecil itu memang kalau lewat di sini ya harus dipertimbangkan lagi teman-teman ya. Kayaknya ini habis tikungan ini kita akan berjumpa dengan tikungan yang biasanya di situ terjadi kegagalan nanjak, baik itu roda 2 ataupun juga roda 4. Nah itu teman-teman tanjakan yang sudah diberi pagar beton, yang mana di situ dulu pernah ada sebuah mobil warna merah terperosok jatuh ke dalam jurang karena gagal nanjak mundur. Nah ini nih teman-teman, ini ya, ini. Nah di sini ini sering sekali terjadi
mobil ataupun juga sepeda motor yang gagal nanjak. Prige Mas, kenang apa Mas? Nggak nganu ya, nggak kuat. Oh, nggak jalan. Oke. Nah, jadi kalau di sini ya harus turun, apalagi berboncengan ya. Kalau naik motor sendiri sih, oke teman-teman masih kuat ya. Tapi kalau berboncengan memang ya sering kali terjadi yang membonceng itu harus turun dulu, bahkan didorong. Nah, memang untuk jalur ini, andaikan ini jalur yang bukan jalur ekstrim, teman-teman, kalau teman-teman mau menuju ke wisata dataran tinggi Dieng, itu memang sangat singkat sekali. Ini jalur alternatif yang lumayan dekat ketika teman-teman dari arah Kota Wonosobo mau ke dataran tinggi Dieng. Hanya saja sayang sekali jalur ini memang jalur yang sangat ekstrim, yang mungkin tidak semua pengemudi kendaraan roda 2, roda 4 itu bisa berhasil melalui jalur ini, terutama teman-teman yang dari luar kota yang belum pernah melalui jalur ini tentunya harus sangat berhati-hati dan bahkan mungkin tidak perlu untuk lewat sini ya, bisa memilih jalur yang lainnya via Kejajar contohnya, yang itu memang menjadi jalur utama dari Kota Wonosobo menuju ke dataran tinggi Dieng. Namun kalau melalui jalur ini ya teman-teman harus berpikir dua kali lah. Dan lagi memang jalur ini sudah tidak lagi ada di Google Map. Pemandangannya sangat indah teman-teman ya. Lahan-lahan pertanian yang ditanami kentang, kemudian sayur-sayuran dan lain sebagainya, dan juga tanaman khas dataran tinggi teman-teman, yaitu karika. Itu banyak itu tertanam, ada di pinggiran-pinggiran lahan dari milik para petani. Berdiri pula banyak penginapan di sini teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin menginap, di sini banyak penginapan berdiri itu di pinggir-pinggir jalan. Karena ini sudah dekat banget dengan Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Nah, tempat yang akan saya tuju yaitu Kayu Ares, Lapangan Andalas Sianturi. Tempat digelarnya turnamen sepak bola di Kabupaten Banjarnegara. Kalau tahun 2024 yang lalu atau tahun kemarin itu di sana digelar pertandingan sepak bola Bupati Cup di Kayu Ares ya. Namun kalau tahun ini kayaknya bukan Bupati Cup namanya, tapi saya lupa namanya. Untuk eventnya itu kejuaraan apa sepak bola yang sedang dilaksanakan di Kayu Ares. Nah ini teman-teman sudah masuk saya di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar. Kita belok kiri ya, tidak masuk ke Desa Sembungannya, tapi kita ke arah Desa Sikunang. Nah ini tadi teman saya yang gagal nanjak. Ini Gapura keluar dari Desa Sembungan. Waduh, untuk udaranya sangat-sangat dingin sekali teman-teman di sini ya. Dingin banget memang. Tapi asik ini teman-teman. Walaupun dingin ya. Sejuk sekali, daripada panas, keringetan, lebih baik dingin, pakai jaket jadi hangat.
Nah, ini saya sudah keluar dari desa Sembungan dan terlihat lagi banyak sekali penginapan-penginapan yang ada di pinggir-pinggir jalan sepanjang jalan ini, teman-teman ya. Sudah menunjukkan pukul 2:30 sore, jam 14.30 sampai di sini. Untuk touring memang asik banget ini jalan ini ya teman-teman ya. Nah, ini sedikit lagi saya sudah memasuki Desa Sikunang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Nah, jadi nanti setelah sampai di Sikunang, teman-teman, saya akan sen kiri ya, belok kiri untuk kemudian lanjut ke arah barat. Nah, ini Sikunang, teman-teman. Masuk Desa Sikunang. Alhamdulillah sampai di sini tidak hujan. Semoga sampai di sana pun tidak hujan ya, teman-teman ya. Nah, itu ada tanaman bunga hidrangea, teman-teman. Cantik sekali bunganya. Bunga hidrangea. Wow, jalannya masih terasa udara yang dingin di sini, teman-teman. Nah, yang belum saya sampaikan pada teman-teman, karena ini udaranya di sini sangat dingin ya, ketika berada di dataran tinggi Dieng, itu saya sarankan kepada teman-teman yang mau berkunjung ke dataran tinggi Dieng memakai jaket agar tubuh terasa hangat, tidak kedinginan, teman-teman. Karena ada saat-saat Dieng itu beku sama sekali, bahkan muncul es, teman-teman ya, di bulan-bulan tertentu. Pada musim kemarau biasanya ya di bulan Agustus itu pagi hari biasanya muncul embun es. Nah, orang di Dieng itu menyebutnya sebagai embun upas. Itu bisa membunuh tanaman, teman-teman ya. Ketika tanaman itu terkena embun es, itu tanaman itu mati, teman-teman, menghitam ya seperti gosong karena saking dinginnya. Seperti kentang itu banyak sekali petani yang gagal panen ketika cuaca dingin karena terkena embun es atau bunupas. Biasa masyarakat di sini menyebutnya. Nah, kalau ini mungkin masih masuk wilayah Kecamatan Kejajar mungkin, teman-teman ya. Atau mungkin sudah masuk ke Kabupaten Banjarnegara mungkin. Karena di sana masih ada beberapa desa yang masuk wilayah Kecamatan Kejajar Wonosobo. Wow. Ini saya berjumpa lagi dengan sebuah perkampungan pemukiman warga, entah ini desa mana. Coba nanti kalau ada papan nama saya akan baca untuk saya beritahukan kepada teman-teman tentang desa ini, desa apa. Dingin banget. Dan saya tidak menjumpai tulisan tentang desa ini ya. Dan yang saya tidak akan mencoba mencari tahu tentang nama desa ini melalui seseorang. Ya kalau kebetulan ada apa nama saya bacakan ya teman-teman ya, tapi tidak ada, jadi mohon maaf.
Untuk jalan itu sendiri ini seperti ini sudah sangat bagus teman-teman ya. Untuk dilalui. Waduh, ini saya pilek ini teman-teman karena dingin banget. Suara saya agak bindeng. Karena memang ini sangat dingin banget di sini teman-teman ya. Ingus saya mah meler nih. Nah, masih desa yang sama. Ini desa yang belum dibangun jalan aspalnya, ini masih rusak seperti ini, teman-teman. Terakhir kali saya lewat di sini juga jalannya masih seperti ini. Entah ini jalan apa nih, teman-teman? Jalan kabupaten kah? Ataukah jalan provinsi? Atau bahkan mungkin jalan desa, teman-teman? Ini. Nah, kondisinya seperti ini. Masih sangat rusak sekali. Jadi, dari terakhir saya lewat di sini sampai sekarang, rupanya belum ada perbaikan ya, teman-teman ya. Waduh, nih ini harus hati-hati nih teman-teman kalau lewat sini nih. Ekstrim ini jalannya ya. Wah, mana ini yang harus saya pilih? Nah, ikut masnya yang itu sayang. Nah. Aduh, hati-hati ngeremnya juga nih teman-teman. Jangan sampai ngerem depan. Kalau ngerem depan ya kita bablas jatuh nih. Aduh, mantap, mantap jalannya. Oke, kita berhasil dan saya kembali menemukan jalan yang lumayan bagus yang bisa saya lewati. Campur Sari ini teman-teman ya, desa Campur Sari, kayaknya ikut Wonosobo ini, masih kejajar ya, desa Campur Sari. Nah, itu di depan ada pertigaan ya teman-teman. Ini kalau ke kiri itu bisa sampai ke Watu Malang. Kalau ke sana jalannya juga sudah bagus, jalan baru. Tapi karena saya mau ke Kayu Ares, saya ke sini saja. Nah, di sini ada sumber mata air panas teman-teman. Di bawah situ ya, ada sebuah sumber mata air yang airnya itu panas. Jadi masyarakat di sini sering mandi di situ, terutama ketika cuaca dingin ya, asik banget mandi di air panas. Jadi tidak perlu membeli water heater, cukup berendam di air panas alami. Nah, itu tuh di sana itu ada gubuk berdiri, mungkin itu untuk apa ya, tempat orang-orang mandi, meletakkan pakaiannya dan lain sebagainya. Itu ada jalannya ke sana tuh teman-teman. Desa Campur Sari, bisa dikatakan itu adalah desa paling ujung di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Setelah nantinya lanjut adalah desa yang ada di Banjarnegara. Wah, ini jalannya juga masih seperti ini, masih sangat sulit sekali, berlumpur karena di sebelah kanan itu ada tebing teman-teman ya, yang juga sering longsor di sini, terjadi longsor. Dan ini becek juga, berlumpur, basah juga. Apa mungkin ada sumber mata air di sini ya? Nah, ini saya sudah sampai aspal lagi, namun rusak ini teman-teman. Nah, tuh bekas-bekas longsoran banyak banget. Nah, oke, ini saya sudah mau keluar dari Kecamatan Kejajar
Dan kita akan segera masuk menuju Kecamatan Pejawaran. Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Jadi untuk menuju ke Kayuares itu saya harus belok kiri nanti melalui Desa Condong. Condong Campur. Itu di depan ada lapangan ya teman-temannya, sebuah lapangan. Nah, nanti di situ saya belok kiri. Saya melihat tanaman kacang babi, teman-teman, kacang dieng. Wow. Jadi jalannya seperti ini nih, teman-teman ya. Aduh, terguncang-guncang. Walaupun saya baru saja makan siang, tapi ini nanti sampai di sana saya bisa kelaparan, teman-teman ya. Karena isi perut sudah kongkok. Iya. Yes, kita belok kiri. Oke. Jalannya sudah mulus lagi. Ini jalan-jalan di Banjarnegara memang bagus-bagus ya, teman-teman. Aspalnya itu mulus-mulus begitu. Jadi untuk jalan-jalan di Banjarnegara itu memang jarang banget jalan-jalan yang rusak. Seperti yang sedang saya lalui ini, jalannya aspal mulus banget, jadi enak saya berkendara ya teman-teman ya. Nah, di depan itu adalah Desa Kandangan, teman-teman. Kecamatan Pejawaran, ini ya, Kandangan. Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Nah, di sini banyak domba-domba bagus, teman-teman ya. Domba-domba merino, domba khas Banjarnegara, terutama dari Batur. Sampai di sini udara masih agak lumayan dingin, tapi sudah tidak terlalu dingin lagi seperti tadi ketika ada di area Sembungan ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah lumayan lah, lumayan nggak dingin banget. Tanaman-tanaman kubis terlihat begitu subur di sini. Ini belum saya skip, untuk videonya masih terus berlanjut teman-teman ya. Sengaja saya tidak skip untuk bisa tahu berapa menit perjalanan awal saya menuju ke Kayuares. Nanti sampai di sana kita cek videonya. Oh maaf, ini kayaknya yang kandangan yang ini nih teman-teman ya. Bukan yang tadi, kayaknya yang ini nih, yang kandangan. Oh iya, itu ada sebuah papan nama desa Kandangan. Ini yang kandangan yang ini ya teman-teman ya. Ini jalan kampung. Banyak anak-anak, jadi kita harus hati-hati. Nah, di bawah itu rumahnya Pak Nurudin, seorang juragan domba merino, teman-teman. Saya pernah ke sana karena teman-teman ya, jadinya saya tahu. Nah, itu di depan ada pertigaan. Ini ya, saya lurus saja. Nah, kalau ke kanan itu teman-teman bisa sampai ke Gembol. Nah, sepanjang jalan ini area pertanian ini terhampar begitu luas teman-teman di sini dengan tanaman
pertaniannya yang didominasi oleh tanaman-tanaman kentang dan juga wortel. Untuk saat ini memang bervariasi tanaman masyarakat di sini teman-teman ya. Jadi tanamannya itu tidak serentak. Ada yang wortel, ada yang kubis, ada yang kentang. Nah untuk padi tentunya nggak ada di sini teman-teman ya. Yes. Jalannya tidak terlalu luas, hanya saja memang ini aspalnya masih bagus. Rem belakang saya nggak terlalu pakem ini teman-teman. Nah itu ada lagi sebuah desa di depan sana teman-teman. Entah desa apa itu namanya, saya belum pernah ke sana teman-teman ya. Desa-desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara, dan itu ada lagi pertigaan. Saya milih yang ke kanan, yang di kanan sana. Nah sini. Wow, pemandangannya luar biasa teman-teman. Ini sudah memasuki wilayah Banjarnegara ya teman-teman ya, Kecamatan Pejawaran. Di sini agak berdebu ini teman-teman untuk jalan aspalnya. Mungkin dari tadi pagi belum turun hujan ini. Ini terlihat kering untuk jalan aspalnya. Nah kalau tidak hujan kan enak ya teman-teman ya, kita motoran. Tapi kalau hujan ya wassalam deh. Dingin dan juga tentunya sumpek kalau hujan ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah ini cuacanya walaupun tidak cerah tapi tidak turun hujan, membuat perjalanan ini menjadi semakin asik untuk dinikmati. Saya berjumpa lagi dengan sebuah desa itu di depan. Entah ini desa apa coba, nanti saya akan melihat-lihat papan nama desa. Nah, nggak nemu nih teman-teman. Saya nggak menemukan papan nama desa, jadi saya lanjut saja. Ini sudah keluar dari desa tersebut teman-teman ya. Ada pertigaan lagi dan saya ke sini. Nah di sini sudah tidak begitu mendung teman-teman cuacanya ya, sudah agak lumayan padang ini ya, untuk kabutnya sudah menyingkir.
ada sebuah desa, kalau nggak salah itu desa mana ya? Sebentar, saya kok lupa ingat, tapi saya sudah pernah lewat. Nah dulu ketika saya mau menonton ke Kayu Ares itu di depan sana ada rumah kebakaran teman-teman, di area ini, di desa ini ya, ada rumah kebakaran. Nah itu ada apa namanya? Beji, oh iya ini, desa Beji teman-teman. Namanya desa Beji. Wah, ada mobil angkut material tuh lagi bongkar material. Ini desa Beji teman-teman ya, sudah sampai di desa Beji. Di sana pirang menit iki. Tapi urung jam 3 Dik. Tengah 4 kok tekan. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan ya teman-teman ya. Kita akan segera keluar dari desa Beji. Ini ada sebuah SMP Pejawaran. Iya, untung saja nanti coba kita lihat saksikan teman-teman ya, suasananya di lapangan Andosian Kayu Ares itu seperti apa. Karena itu sangat ramai sekali, dan untuk lapangan Andosian Kayu Ares lapangannya sangat bagus ya. Kalau tahun lalu, tetapi kalau tahun ini sih saya pernah lihat di TikTok ya tentang pertandingan sepak bolanya, itu memang agak receh karena untuk pertandingan sepak bola tahun ini ternyata masih di musim hujan teman-teman. Tapi kalau di 2024 kemarin itu full satu lapangan itu terlihat hijau, jadi bagus sekali lapangannya. Tapi kalau sekarang ya entah, nanti saya belum pernah menonton ini ya untuk yang tahun 2025 ini seperti apa kondisi lapangannya. Tentunya ketika turun hujan itu teman-teman, karena saya pernah melihat juga ya cuplikan pertandingan di TikTok itu banyak genangan-genangan air yang ada di lapangan. Namun tentunya lain ketika cuacanya itu cerah ya ataupun tidak hujan. Main sepak bola. Oke, karena belum sampai di sana dan masih beberapa menit lagi untuk bisa sampai ke sana, ya kita nikmati dulu perjalanan menuju ke Kayu Ares ya teman-teman ya. Untuk jalur ini memang agak lumayan sepi teman-teman, tidak banyak lalu lalang kendaraan ya. Jadi jarang-jarang saya berpapasan dengan kendaraan lain. Dan bisa maju lagi kendaraan karena jalannya begitu bebas. Tapi harus hati-hati ya, oleh dalam berkendara. Jangan karena jalan sepi lalu kita ngebut semaunya sendiri.
Nah, di depan itu saya akan kembali berjumpa dengan sebuah desa. Lagi-lagi saya harus mencari tulisan nama desanya terlebih dahulu untuk bisa tahu nama desanya, teman-teman ya, karena saya belum hafal dan belum tahu juga tentang perkampungan ini. Nah, ini ya teman-teman ya, entah ini kampung apa namanya. Dan tidak selalu kampung itu di pinggir jalan ada tulisan papan nama desanya. Wah, ini turunan agak panjang teman-teman ya, hati-hati ya, remnya harus pakem betul. Nah, di situ ada tikungan yang lumayan tajam. Nah, ini dia. Nah, kalau tidak salah teman-teman, untuk pertandingan sepak bola di lapangan Andalosian Turikayu Ares itu dalam satu hari cuma ada 1 kali pertandingan ya. Jadi pertandingan itu dimulai pada pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Ini kok tikungannya seperti tadi di Desa Beji ya teman-teman. Ya, kita sudah keluar dari desa karena ini ada gapura. Nah, itu ada papan nama itu. Coba saya akan menoleh sedikit. Ini desa mana ini? Tegal Jeruk ternyata. Desa Tegal Jeruk teman-teman ya. Ada SD Tegal Jeruk. Jadi saya tahu nama desanya Tegal Jeruk. Masuk lagi di perkampungan warga. Apakah ini? Nah, ini kita ke kanan teman-teman ya. Kalau lurus itu, nah itu ke mana? Watu Malang. Nah, jadi kita belok kanan di sini. Lahan-lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara seperti ini nih teman-teman. Wilayah Banjarnegara itu memang wilayahnya sangat luas banget. Jadi untuk Wonosobo itu kayaknya untuk luasannya itu kalah teman-teman dengan Banjarnegara ya. Karena saya orang Wonosobo, itu ketika keluar dari Wonosobo itu sebentar saja sudah masuk ke wilayah kabupaten lain begitu, seperti halnya Banjarnegara. Tapi kalau Banjarnegara itu dari Batur sampai Klampok itu masih Banjarnegara ya. Jadi memang areanya itu sangat luas sekali. Wah, ini teman-teman, demi untuk nonton sepak bola itu harus menyusuri jalan yang begitu lama ya, jarak tempuhnya. Untuk pertanian di sini itu ada jagung teman-teman, ternyata ya. Ada jagung, ada cabai. Ini jalannya memang agak lumayan, ada yang rusak ini.
tapi masih bisa untuk dipilih. Sedang ada pekerjaan jembatan, cuma jalan ditutup. Waduh. Tutup, Grey. Ya jauh lah. Bukan itu udah dua ikan kena bukan? Itu ada pelang penutupan. Wah, orang bisa jadi. Oh, bisa metu kana. Wow, itu jembatannya sedang dipugar teman-teman. Sedang ada renovasi, mungkin itu jembatan hanyut terbawa banjir mungkin ya beberapa waktu yang lalu, karena ada beberapa peristiwa jembatan yang hanyut di Banjarnegara terbawa air. Tapi itu ada jalur alternatif, jalan alternatif ya yang dibuatkan agar masyarakat itu tetap bisa melintas di sini. Nah, ini jalan setapak. Wow, itu ada pohon beringin di atas dari jembatannya. Wah, rupanya terjadi longsor, teman-teman. Nah, kita harus diarahkan ke sini nih, dialihkan jalannya ke sini. Entah itu kapan putusnya, teman-teman ya. Hati-hati ya, teman-teman ya. Pelan-pelan saja karena ini jalan setapak. Ini ada jembatan bambu nih. Nah, lumayan. Nah, hati-hati aja karena ada pengendara lain yang juga ingin melintas di sini ya. Tidak usah berebutan. Kayaknya ke sini nih. Desa apa ini teman-teman ya? Ada yang tahu teman-teman untuk nama desanya? Nah, itu ada para pekerja yang sedang mengerjakan pekerjaan jembatannya teman-teman, jembatan yang sudah ambruk. Nah, itu ada alat berat di depan sedang melakukan pengerukan tanah kalau nggak salah. Sakit mas Riko? Majasari, Desa Majasari. Ini sudah masuk wilayah Pagentan, teman-teman. Sudah masuk wilayah Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Ada area tanaman cabai yang menguning. Itu adalah penyakit, teman-teman, penyakit pada tanaman cabai. Nah, kalau saya pandang ke depan, teman-teman, itu ada pegunungan-pegunungan di kejauhan sana ya, dengan perumahan-perumahan penduduk yang ada di desa di depan sana. Indah banget ini pemandangannya.
tidak lama lagi teman-teman saya akan segera sampai ya di Andalasian Turi. Nah, kalau untuk wilayah Andalasian Turi itu sendiri ataupun Desa Kayu Ares itu sudah banyak tanaman salak. Nah, mulai terlihat ini teman-teman, di depan itu ada area perkebunan salak yang cukup luas. Jadi tidak seluruh wilayah Banjarnegara itu bisa ditanami salak ya. Hanya daerah-daerah tertentu saja. Tentunya untuk Banjarnegara dengan suhu yang agak hangat itu yang bisa ataupun potensi ditanami salak. Tapi kalau yang di Banjarnegara bagian atas yang suhu udaranya itu cenderung dingin, itu lebih potensi ke tanaman sayur-sayuran. Jadi bukan untuk buah-buahan. Nah, kalau di sini mungkin ini karena suhunya sudah lumayan hangat, jadi sudah mulai ada tanaman buah-buahan. Yang terlihat adalah salak tadi ya, dengan hamparan pohonnya yang luas sekali. Sudah pukul 15:13 teman-teman ya. Lebih setengah jam perjalanan saya sampai di sini, dan mungkin sekitar 1 jam sampai ya di Andalasian Turi dari awal perjalanan saya dari Desa Menjer, Garung Wonosobo sampai ke Andalasian Turi, mungkin sekitar 1 jam lah. Nah, ini sudah banyak sekali untuk tanaman salaknya teman-teman di sini ya. Pohon-pohon salak sudah banyak banget di sini. Dan ini adalah Polsek kayaknya nih. Polsek Pagentan. SMP Negeri 1 Pagentan, Banjarnegara ini. Asar teman-teman ya, sampai di sini. Adzan asar sudah berkumandang. Jadi di sini sudah adzan asar teman-teman ya.
Nah, ini Pak Gentannya, teman-teman. Ini area untuk area kecamatannya mungkin ada di sini, teman-teman, ya, di Pak Gentan. Ini adalah Pak Gentannya. Terlihat fasilitas umum yang ada itu banyak sekali, ada banknya dan lain sebagainya, yang menggambarkan sebuah kecamatan. Banyak sekali untuk pohon salaknya, sudah banyak, teman-teman, di sini kebun-kebun salak yang terlihat. Jadi lumayan jauh memang ya, teman-teman, ya. Kalau untuk ke Kayu Ares, terutama kalau saya dari desa saya itu ke Kayu Ares, memang lumayan agak jauh, agak lama memang jarak tempuh yang harus saya capai. Tapi nggak apa-apa ya, teman-teman, ya. Kita jadi tahu ini jalur-jalur yang ada di sini di Banjarnegara. Nah, teman-teman yang mungkin suatu saat nanti ingin menuju ke Kayu Ares untuk menyaksikan pertandingan sepak bola yang belum pernah, terutama yang dari Wonosobo, ya, bisa nih untuk ikuti jalur ini, atau bisa juga melalui jalur yang lain. Nah, kalau sudah sampai di sini, itu sebentar lagi saya akan sampai. Ada anjing. Itu tadi ada persimpangan ya, teman-teman, ada pertigaan. Jadi untuk teman-teman yang dari Wonosobo itu bisa juga lewat jalur itu tadi, teman-teman. Itu ada pertigaan yang ke kiri itu bisa sampai di Watu Malang. Nah, jalan ini pun juga masih seperti ini nih. Masih seperti tahun yang kemarin saya terakhir kali ke Kayu Ares. Jalan-jalan di sini banyak yang bergelombang, banyak beberapa titik jalan yang ambles. Dan memang ada beberapa desa yang menjadi korban tanah bergerak di Banjarnegara, seperti di Dusun Kali Ireng, Ratamba, Kecamatan Pejawaran. Nah, sudah tidak lama lagi, teman-teman, kita akan segera sampai di lapangan Andalas Yanturi Kayu Ares, Pak Gentan, Kabupaten Banjarnegara, ya. Nah, Pak, di sini pun lumayan sepi. Apakah mungkin untuk pertandingan sore hari ini bukan pertandingan yang menarik? Nah ya, teman-teman. Dan untuk jadwal pertandingan untuk sore hari ini yang akan digelar di lapangan Andalas Yanturi pun juga saya kurang tahu antara tim mana dengan tim mana yang akan berlaga pada sore hari ini. Nah, kalau tahun 2024 itu untuk final di sini sudah sesek banget. Jadi sudah sampai dari belakang sana itu kendaraan sudah full, teman-teman, ya, sudah penuh dengan para penonton. Nah, ini, teman-teman, saya sudah sampai di lapangan Andalas Yanturi Kayu Ares. Untuk suasananya sendiri
ini masih lumayan sepi, jadi belum begitu banyak para penonton yang hadir di sini. Nah, kita kemana ya? Ngerti deh, apa ngisodein nyepak karo langgar ringin? Masih agak lumayan sepi ini teman-teman. Nah, jadi ada beberapa pintu atau beberapa loket yang tersedia ya. Kita parkir sini aja lah. Cis.